Kalau diterima dengan senang hati ya nggak bisa lah. Cuma kayak saya cuma gini loh, herannya itu kan mahasiswa, sebenarnya dia itu harusnya paham lah. Wong anak SD, SMP, SMA itu bisa dibilangin, masa mahasiswa aja udah namanya maha, kok nggak paham gitu loh. Mahasiswa selalu dianggap sebagai kaum intelektual, dididik para pendidik agar nanti bisa menjadi manusia yang terdidik. Mereka belajar dengan juga membawa tanggung jawab sosial, sebab mahasiswa adalah tangan kanan rakyat. Setidaknya begitulah banyak mulut berucap. Merasa menjadi kaum yang disebut pintar, hingga tak bisa menghargai profesi orang lain tak sepantar. Kini sudah jarang sekali ditemukan mahasiswa pemerhati lingkungan. Jangankan merawat hutan, membuang bungkus makanan ke tempat sampah yang disediakan saja, tangannya enggan. Kalau masalah kebersihannya itu dari SDM-nya itu kurang memahami. Jadi setiap mahasiswa itu memang ada yang dia paham, ada juga yang enggak paham. Karena sudah ada petugas kebersihan, jadi dia kayaknya udah bikin kotoran itu wajar lah. Soalnya kan ada juga petugasnya gitu. Kalau saya sih pribadi, saya tak maklumi aja, kan setiap orang kan beda-beda. Jadi saya enggak mau dibilang kesannya kayak saya itu jahat. Tapi kalau memang keterlaluan banget, saya pernah menegur. Tapi anaknya sendiri ya gitu cuek aja. Mungkin karena udah berani mungkin ya. Karena kadang ada sih mahasiswa kan bilang kayak orang Jawa itu rumongso bayar gitu loh. Wong ini kayak petugasnya sendiri juga kan dari dia gitu loh. Ya jadi ya udah, tapi kalau memang keterlaluan banget ya saya tegur. Cuma minta tolong itu ya. Kalau misalnya ada ulang tahun tak apa, itu saya sudah lapor ke Pak Dekan kemarin. Cuma teman saya, bukan saya, tempat saya. Selesai ulang tahun itu kalau minta tolong tuh jangan di dalam kelas. Jadi kursi-kursi sama meja-meja itu cuma semua kayak kena kuetar gitu loh. Tuh, saya sudah laporan ke Pak Dekan sih. Cuma sama teman saya, sama Bu Lisa sudah dibersihkan. Kan dia agak takut nanti kalau kena komplain. Tapi kalau saya yang bersihkan, nggak tak bersihkan dulu, tak foto dulu, tak laporkan sama Pak Dekan. Jadi kan ada bukti gitu loh. Biar apapun tak foto. Biarpun pelakon apa itu tak foto, saya model main foto, soalnya biar kita itu nggak kayak mengada-ngada gitu loh. Ya minta tolong kerjasamanya, kebersihannya. Ya memang tugas kita sih bagian outsourcing, tapi alangkah baiknya, enaknya kayak mbaknya gitu, sama-sama gitu loh sama sourcing. Ya hak mbak sih. Saya di sini kan bayar. Kan ada ibu masnya yang bersih-bersih. Nggak tahu lagi kalau gitu loh ya. Kalau diterima dengan senang hati ya nggak bisa lah. Cuma kayak saya cuma gini loh, herannya itu kan mahasiswa, sebenarnya dia itu harusnya paham lah. Wong anak SD, SMP, SMA itu bisa dibilangin, masa mahasiswa aja udah namanya maha, kok nggak paham gitu loh. Iya, harusnya dia paham. Tapi ya mungkin ya enggak semuanya, saya itu enggak menyamaratakan, cuma ya
Emang ada lah kayak gitu. Jadi biar nggak, intinya cleaning harus ngabdi, harus bersih. Kan kita juga capek Mas. Kita itu sudah sungguh-sungguh, cuma anda semua yang kadang-kadang nggak tahu. Bukan sampean lah, banyak sini ya. Kalau menurutku sih kinerja dari petugas kebersihan itu sangat membantu ya, sangat membantu untuk menjaga kebersihan di Fakultas Dakwah ini sendiri. Kayak gitu. Tapi di sisi lain, nggak hanya sekedar petugas kebersihan aja gitu loh yang menjaga, tapi dari mahasiswanya itu sendiri itu juga sebenarnya punya kewajiban untuk menjaga lingkungan sekitar juga kayak gitu. Kalau menurut aku dari kinerja fakultas sih, maksudnya kebersihannya itu lebih ditingkatkan. Tapi kalau menurut aku bagi mahasiswanya sih masih tetap aja sih ya belum ada kesadaran. Meskipun nggak semuanya ya, beberapa itu masih ada yang buang sembarangan, habis makan nggak dibuang tapi langsung taruh di selokan-selokan, taruh di kursi. Jadi dari mahasiswanya sendiri belum ada kepedulian tentang itu. Iya, belum aware lah sama kebersihan. Sampai sekarang. Kalau menurut aku iya. Saran dan kritik sih kalau menurut saya lebih dibanyakin kayak poster-posternya, poster-poster tentang menjaga kebersihan lingkungan. Dan selain memperbanyak poster itu dikasih sosialisasi. Bisa satu hari workshop tentang kepedulian lingkungan menjaga Fakultas Dakwah gitu sih terhadap mahasiswa. Yang penting terlebih mulai sejak dini, mulai dari semester 1. Dulu pernah, saya bersihkan sebentar ya, mumpung belum ada dosennya. Saya bersihkan sampai udah dapat separuh, dosennya datang. Loh, kok baru dibersihkan? Bilang gitu. Lah tadi pagi ngapain aja? Saya diam aja lah. Kita kan pagi tidak di bawah kan ada kantornya Mas, kan kita bersihkan bawah juga. Kan bukan kelas aja kan di sini. Lawannya di bawah dulu baru dia. Jadi saya udah diam aja, saya wis rumongso udah bersihkan ya, wis gitu aja. Wis resiko lah Mas, kita kan kerjanya ya lain lah, memang jabatannya ya juga beda. Wis resiko orang kecil itu kayak gitu. Kalau anak kecil itu dididik, anak kecil gitu kan. Kalau orang itu sudah dewasa, sebenarnya kemandirian untuk melakukan sesuatu, segala sesuatu itu sudah sharingnya sudah semakin banyak. Kalau kita bayangin di rumah, itu kekuatan terbesar bersihnya itu adalah dari orang tua yang menyuruh. Kalau anak-anak kan tidak punya inisiatif kadang-kadang, mereka juga belum tahu kriteria bersih itu apa. Kalau orang dewasa harusnya itu punya. Nah, kalau kita mau sampaikan bahwa dimanapun segala urusan itu memang harus ada pimpinannya. Kalau mau kita urus bahwa kampus, pimpinan itu memang harusnya ngurusi semua hal, ngurusi aspek pendidikan yang inti, pengabdian, penelitian, tapi aspek-aspek di luar itu juga harusnya diurusin. Nah, fakultas kita itu sudah melakukan yang disebut ngurusi itu dengan cara bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan proses kebersihan. Nah, tentu ada keterbatasan mereka, keterbatasan waktu bekerja, keterbatasan area, dan kemudian itu kan satu pihak. Tapi kita sebagai penghuni, mahasiswa itu juga punya peran besar tentang seberapa bersih lingkungan. Kalau seberapa kuat pihak ketiga ini, misalnya outsourcing atau cleaning service-nya membersihkan, tapi kemudian sumbernya, kehadiran sampah ini terus-menerus tidak ikut menjaga, ya percuma. Tapi yang jelas berarti kan
sistem pimpinan itu bergerak melalui instruksi dan kemudian keputusan-keputusan, kemudian menghadirkan tenaga-tenaga, dan mahasiswanya harusnya diselesaikan di aspek pengetahuan bersih itu apa dan aspek kebiasaan atau habit. Nah, jangan-jangan pimpinan sudah bergerak, mahasiswanya belum memiliki belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang kebersihan, tapi menurut saya nggak mungkin nggak memiliki. Tapi kan ada satu hal yang namanya kebiasaan, belum terbentuk. Lah inilah yang kemudian perlu kita mulai urusi di aspek ini gitu. Tentu kalau yang pihak-pihak misalnya cleaning service tadi itu, kita bisa bicara ke koordinatornya. Kita bicara tentang kriteria bersih, kita sepakati kan itu kan, kita melihat bersih dan tidak sudah ada sepakatnya. Lalu ke mahasiswa ini yang kita seringkali belum, dalam artian secara serentak, secara semuanya gitu prosedur bersihnya, itu yang mungkin menjadi PR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Versi sempurna dari hewan. Aku saksikan sebuah padang rumput yang luas, dari ladang hijau yang kering sampai air melimpah dan berkuras. Pepohonan rindang yang menjadi kertas dan hewan buas yang menjadi hias demi rasa puas. Kini sia-sia kertas yang sudah menjadi hiasan di kalang meja. Para pemuda-pemudi cerdas dari sekolah, beberapa kertas lain menjadi alat untuk membeli pendidikan dan segala aktivitas. Pembelian dengan paket lengkapnya yang meliputi tenaga pengajar, fasilitas penunjang, dan terniaga kebersihan, sehingga mereka merasa berhak untuk dilayani sebagai seorang raja atau ratu dengan dalih pembeli adalah raja. Mereka merapikan fitnah bahwa segala elemen dalam tempat menuntut ilmu adalah muara dari ilmu. Tuhan berikan karunia pada manusia berapa akal sebagai bentuk penyempurnaan dari saudara tua mereka tumbuhan dan hewan. Tuhan hadirkan ilmu sebagai akibat dan penggunaan akal untuk kehidupan yang luhur. Sayangnya beberapa versi sempurna dari hewan ini tidak menyadari kesempurnaan yang diberikan oleh Tuhan, atau mungkin ketidaksempurnaan mereka adalah harmoni dari penciptaan. Terima kasih. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Al-ayah, ada selanjutnya ayatnya. Siapa yang melakukan amal baik itu berarti berbuat kepedulian kepada kampus dengan berbuat bersih, dan dia meyakini bahwa kebersihan yang dia lakukan itu pasti dicatat oleh Allah, maka kata Allah janjinya, laki atau perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka dia akan saya kasih kehidupan yang berkualitas. Saya meyakini sekali jika ada mahasiswa di kampus berperilaku bersih, lalu membantu kampus sedikit merapikan, mengambil sampah atau membuang sampah pada tempatnya, itu pasti berimbas pada karirnya. Maka kalau ada mahasiswa belum melakukan kebersihan, kami tidak sedih. Maksud saya adalah kasihan sebenarnya. Dia sedang menciptakan luka buat karirnya sendiri. Karena ayatnya mengatakan kalau dia berbuat baik kepada siapapun dimanapun dia berada, itu berimbas pada kebaikan dirinya. Maka saran saya, lakukanlah kebersihan kampus bukan untuk menguntungkan kampus, tapi untuk menguntungkan diri sendiri, dan pasti berefek pada kehidupan selanjutnya.